wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yang dihadapi oleh muslimin secara khusus di akhir zaman ini, dari mulai bicara masalah akidah, dari mulai bicara masalah syariah sampai kepada akhlak, bahkan kepada nilai-nilai keberagamaan dan sosial, termasuk lebih jauh lagi kebangsaan dan kenegaraan. Walau pada saat ini saya akan membicarakan hal yang sederhana sekali, tetapi dalam kenyataan mengalami persoalan besar, khususnya di kalangan para pemuda. Bahkan boleh jadi mungkin di antara orang tua pun mungkin tidak sedikit. Misal begini saja, kalau saya mengatakan ingatlah kepada satu motor, sebuah motor. Ketika kita mengingat satu unit motor, maka yang kita ingat seutuhnya satu unit motor. Rodanya 2, ada stang, ada jok, ada yang namanya bodi, mungkin polet dan seterusnya ketika kita bicara motor. Misalkan, Bu, ingatlah kepada rumah ibu. Butuh berapa waktu, Bu, untuk mengingat rumah ibu? 1 menit? Setengah menit? 1 detik pun mungkin sudah kita mengingat secara komprehensif rumah kita, pintunya di mana, ada berapa, kursinya warna apa, di rumah itu ada kamarnya berapa, WC-nya sebelah mana, kamar tempat tidurnya warna apa, spraynya apa, di dalam itu ada penghuninya berapa. Langsung begitu cepat kita begitu mengingat sesuatu. Misalkan ketika kita pernah ke Mekah, ingatlah kota Mekah, langsung ada Ka'bah, ada orang tawaf, ada masjid dan seterusnya. Nah, memang itu yang terjadi dan itu yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi kalau kita bicara tentang Islam, ingatlah tentang Islam. Tidak sedikit di antara manusia ketika bicara Islam hanya sebatas melihat nama sebuah agama saja. Nah, ini yang menjadikan bahkan dalam kehidupan masa kini di akhir zaman ini orang bingung mana Islam mana Muslim. Jadi Islam itu nilai-nilai yang Allah turunkan bahkan dijadikan nama agama. Muslim itu pelaku yang memegang nilai-nilai itu. Syirik itu nilai-nilai buruk, pelaku jadi disebut musyrik. Kufur itu nilai-nilai buruk, pelakunya disebut kafir, zalimun dan seterusnya. Nah, saya punya sedikit cerita apa ini? Kayak kasus, Bu. Satu waktu ketika saya sedang tarbiyah atau kajian dengan teman-teman, ada 2 orang perempuan masuk ke majelis. Perempuan itu diwakili oleh salah satu orang, Pak, saya bukan seorang yang beragama Islam, saya pun tidak beragama Kristen, kata perempuan itu. Pertanyaan saya ikut ngaji karena saya ingin tahu jawaban dari Bapak, mengapa Bapak memilih Islam, kata perempuan itu. Saya berjawab pada waktu itu, apakah ada memang yang selain Islam? Jawab si perempuan itu ada, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu dan seterusnya. Oh begitu. Jadi Anda selama ini dalam pemahaman Anda seolah-olah Allah itu menurunkan agama itu 6. Kata Allah, pilihlah salah satu agama yang benar, yang salah masuk neraka. Apa begitu? Si perempuan itu bingung, Bu. Jadi kalau bicara Islam, kita harus memahami dulu dari kata apa Islam. Bahkan di Quran banyak sekali kata yang muncul dari akar kata yang sama. Islam itu dari huruf sin, lam, dan mim. Di Quran itu banyak sekali, cukup banyak penampakan makna yang dihasilkan dari huruf sin, lam, dan mim. Ada Islam itu sendiri, ada aslama, ada silmi,
ada salaman, ada salamun, ada yang namanya tasliman, ada pula yang disebut dengan sulam. Nah, ketika Anda bicara Islam, Islam yang mana? Yang salaman, yang salamun, yang tasliman? Karena ini secara komprehensif kita harus memahami, tidak sebatas hanya nama agama saja, sehingga muncullah di masa kita Islam KTP. Nah, sebelum bisa bicara ke sana, yang pertama, mengapa saya mengatakan semuanya Islam? Dalam arti Islam dalam arti aslam. Kalau kita berkata Islam, tapi apa dijabarkan aslam, maknanya berubah. Jadi bahasa Arab begitu harokatnya robah, makna pun bisa berubah. Aslam itu bermakna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat surah Al-Imran ayat 83, afa ghairu dinillahi wa afa ghairu dinillahi yabghuna fa huwa aslamu man fis samai wal ardi tau'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah kamu akan mencari agama selain daripada apa yang Allah turunkan? Padahal semua makhluk yang di langit dan di bumi berserah diri kepada Allah, suka atau terpaksa, dan hanya kepada Allah lah semua makhluk itu kembali. Nah, lalu saya bertanya lagi sama perempuan itu, pada orang itu, kalau boleh saya tanya, Anda hidup kemauan Anda bukan? Kata si perempuan itu menjawab, bukan. Anda punya orang tua? Punya. Punya ibu? Punya. Punya ayah? Punya. Ayah ibu Anda kemauan Anda bukan? Bukan. Berapa tinggi badan Anda? 170. Kemauan Anda juga? Bukan. Anda jadi seorang perempuan, kemauan Anda? Bukan. Ternyata nanti ujung-ujungnya mati pun bukan kemauan kita. Kalau saya berkata yang telah menetapkannya itu adalah Allah, apa kamu percaya? Nah, ulang tahu tak jalmi. Bisakah Anda membuktikan bahwa yang mengatur semua itu adalah Allah? Sangat mudah. Anda orang zaman sekarang atau orang modern tentunya mengenal mobil. Anda tahu tidak kalau mobil itu produk Toyota naon cirina? Logo, aya logona buleun coret. Lamun mobil eta produk Honda naon cirina? H. Lamun eta mobil produk misalkan produk Datsun naon cirina? Ada produk Mercy naon cirina? Segitiga, bulat. Percaya tidak bahwa Anda produk Allah? Kata perempuan itu, Pak, naon cirina? Coba angkat tanganmu. Begitu dengan tanganmu percaya atau tidak itu berbentuk lafaz Allah. Alif, lam, ha. Coba lihat kaki Anda. Kaki Anda pun itu berbentuk lafaz Allah. Dan ini logo yang paling hebat selama peradaban manusia. Logo Toyota bisa dipakai tuang, Pak? Bisa dipakai omeh tuh. Tapi logo Allah, pandangan orang sekian banyak fungsi yang dapat dilakukan oleh tangan manusia. Bisa pakai bela diri, pakai memanah, pakai nyiksikan, pakai ngahuapan orok, ngahuapan budak, bisa pakai omeh, pakai nyese, pakai ungkat akut, bahkan bisa mampiring salaki sekalian. Betul tidak, Bu? Akhirnya, Pak, dengan izin Allah, alhamdulillah, eta jalmi asup Islam. Oh, geningan betul ya, pohon kelapa tinggi, pohon kelapa apa kemauan pohon kelapa? Semuanya tunduk dalam arti aslama kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita manusia diberikan pilihan oleh Allah, percaya atau tidak, beriman atau tidak. Lalu saya katakan termasuk saya, Pak, Bu, abdi ge hirup lain kahoyong abdi, turun kamari korban tsunami kahoyongna sanes. Korban longsor kahoyongna sanes. Ngadoa teh hayang celaka apa? Semua suka atau tidak harus tunduk kepada ketetapan Allah.